Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 121. Huo Ling'er terbalik, dan rambut hitamnya berserakan. Kristalnya seperti mata besar terbuka lebar saat cahaya warna-warni melingkari tubuhnya. Pakaiannya berkibar-kibar, seolah menari-nari di tiup angin. Berhenti! Jika Anda memiliki kata-kata, maka katakan dengan baik. Si kecil dengan cepat mundur setelah dia merasakan gelombang panas yang membakar. Dia baru menyadari bahwa tanah tempat dia berdiri sebelumnya benar-benar merah, dan batu-batu itu akan meleleh. Putri Negara Api menjadi gila. Mulut Cherry kecilnya terbuka, dan nyala api menyembur keluar. Seluruh area segera melonjak dengan lava. Surga, kamu bisa menghembuskan api. Kamu seperti naga jahat hebat dari legenda. Orang-orang kecil itu bingung, sekali lagi mundur agak jauh. Kamu adalah naga jahat. Huo Ling'er sangat marah setelah mendengar kata-kata itu, dan matanya akan terbakar. Di depan tubuhnya, api berubah menjadi burung pipit merah. Itu melemparkan dirinya dengan gelombang panas yang melonjak dan berkobar. Itu hidup dan hidup, seolah-olah seekor burung merah terang telah muncul. Si kecil tidak mundur lagi. Sebuah piringan perak muncul di belakangnya, kira-kira seukuran tubuhnya. Itu memancarkan cahaya yang jernih dan dingin, menyelimutinya dan menghalangi api yang menutupi langit itu. Adik perempuan, jika Anda memiliki kata-kata untuk diucapkan, katakan dengan baik. Jangan mengamuk. Naga jahat kuno semuanya seperti ini. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, kamu akan menakuti semua orang, kata pria kecil itu. Dia membuka bagian surgawi ketujuh berturut-turut, jadi dia saat ini kuat dengan energi esensi. Dalam kelompok jenius di dunia kecil ini, dia juga bisa dianggap sebagai tipe ahli. Adik perempuan, lupakan saja. Adik laki-laki dia. Dia hanya nakal, jadi tidak perlu bertengkar dengannya. 5 jenius lainnya dari Heaven Mending Pavilion bergegas, mencoba yang terbaik untuk menengahi situasi saat ini. Cahaya warna-warni di sekitar tubuh Huo Ling'er tertahan. Nyala api merah menghilang, mengembalikan penampilan aslinya. Dia memelototi pria kecil itu dan berkata, masih sangat muda, namun sudah sangat nakal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika Anda tumbuh dewasa? Jika Anda menginginkan pengampunan saya, itu mungkin. Kali ini, Anda harus pergi ke Gua Ilahi, dan tidak bisa berbenturan dengan singa emas berkepala 9. Baik, dengan premis bahwa mereka tidak memprovokasi saya. Si kecil sangat gembira. Gua Ilahi terletak di atas sebuah lapangan. Rumput setinggi manusia, dan serigala liar melolong. Daerah ini sangat terpencil, dan sulit untuk melihat tanda-tanda tempat tinggal manusia. Pesta memasuki padang rumput. Sepanjang jalan, mereka melewati banyak serigala raksasa. Mereka mengambil tindakan pencegahan saat mereka melewati rumput kasar. Matahari terbenam membuat langit menjadi merah, dan abu vulkanik membuat padang rumput tampak lebih sunyi. Adik laki-laki kecil, kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Itu adalah putri yang paling disayangi oleh Kaisar Negara Api. Biasanya, bahkan para bangsawan besar akan memberinya sedikit wajah ketika mereka melihatnya, kata seorang saudara senior dari Paviliun Mending Surga. Bukankah dia ingin memukul pantatku? Saya hanya melakukan padanya apa yang dia katakan akan dia lakukan, kata pria kecil itu. Dia hanya bercanda, bukan berarti dia benar-benar memukulmu, kata seorang kakak perempuan dengan sedih. Aku bahkan tidak menggunakan semua kekuatanku, dan hanya menepuk sedikit dengan lembut. Itu seperti gelitik, dan dia sebenarnya tidak kesakitan.
Si kecil berbicara dengan tegas dan adil. Di depan, Putri Negara Api di dalam kereta kaisar membuka kristalnya seperti mata besar dan hendak menghembuskan api lagi. Adik perempuan, berhenti cemberut. Kakak senior Anda di sini tidak mencoba mengomel Anda, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang harus Anda ubah tentang diri Anda sendiri. Si kecil tidak mengambil tatapannya berbaring dan langsung berbicara. Apa yang kamu coba katakan? Huo Ling-er menggertakkan giginya. Di dalam bibirnya yang berwarna cerah, gigi putihnya berkelap-kelip dengan kilau berkilau. Pertama-tama, Anda perlu menurunkan berat badan. Apakah Anda melihat seberapa besar pantat Anda? Apalagi bentuknya bulat. Setelah menamparnya, itu terus terpental. Ini tidak baik untuk kultivasi. Pria kecil itu tampaknya sangat serius. Padang rumput segera menjadi sunyi, dan segera setelah itu, semua orang melihat ke arah si kecil. Mereka semua tercengang, dan tampak seperti melihat hantu. Apakah bocah iblis ini mencoba memulai tantangan? Untuk berduel dengan putri kaisar yang paling dicintai. Dengar, aku benar kan? Semua orang mengakui, dan tidak ada yang membantah, menyetujui kata-kata saya, lanjut si kecil. Pu. Wajah Huo Ling-er benar-benar merah padam. Seteguk darah hampir dimuntahkan, dan tubuhnya terbang keluar dari kereta kaisar. Simbol terjalin, dan sepasang sayap burung merah terang muncul di belakang punggungnya. Merah dan tembus pandang, dia menyerang pria kecil itu. Aku akan membunuhmu, dasar embrio busuk. Huo Ling-er membuat gerakan mengancam dengan matanya yang besar dan menyemburkan api. Tubuhnya yang ramping dan indah seperti ular air di langit, berputar-putar dalam lintasan yang tak terbayangkan. Saudari junior, teknik berharga macam apa itu? Untuk bisa membuat sayap, ajari aku, oke. Pria kecil itu tampaknya adalah siswa yang baik yang dengan rendah hati meminta bimbingan. Embrio busuk! Dengan lambaian tangan Putri Negara Api, api merah seperti kilat saat mereka dengan cepat jatuh ke bawah, menyelimuti area di bawah. Pria kecil itu membuat dirinya langka dan berlari, tidak memutuskan untuk bertarung dengannya. Dia menyerbu menuju gua ilahi di kedalaman padang rumput. Dia berlari sambil berteriak, adik perempuan, bukan karena aku memarahimu, tapi temperamenmu terlalu buruk. Memiliki bokong besar bukanlah hal yang serius, jadi tidak apa-apa selama Anda kehilangan berat badan. Berolahragalah sedikit lagi, dan Anda akan menjadi sehat dan cantik seperti saya. Aku akan membunuhmu. Huo Ling-er berteriak melalui gigi peraknya. Siapa yang berani mengambil kebebasan dengan putri kaisar manusia yang berharga? Bahkan ketika mereka berbicara dengannya, mereka berbicara dengan hormat. Namun hari ini, seorang anak muda yang belum dewasa benar-benar berulang kali mengucapkan kata-kata acak, membuatnya sangat marah sehingga perutnya sakit. Hong! Di atas padang rumput, nyala api besar membakar, menelan semua yang ada di depannya. Rumput kasar dibakar, mengubahnya menjadi lautan api. Ini adalah pengejaran yang hebat, dan pada akhirnya, si kecil memutuskan untuk melawan. Dia bertabrakan dengan keras dengan Huo Ling-er dan bertarung di dalam abu, mengejutkan semua orang di sana, hingga mengangkat alis mereka. Ini adalah putri kaisar manusia, dan dikenal sangat jenius. Dia terkenal sebagai bakat surgawi yang melengkung, dan sangat kuat. Namun, sekarang, dia benar-benar berkelahi dengan seorang anak, dan dalam waktu yang singkat ini, sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Akhirnya, pertempuran mulai tenang. Si kecil sama bersemangatnya seperti sebelumnya, tapi Huo Ling-er terengah-engah. Setelah melihat ini, semua orang benar-benar terkejut. Sebuah gunung membentang keluar di depan mereka, dan sangat besar dan mengesankan. Gunung seperti ini di dalam padang rumput ini agak tidak pada tempatnya, itu sangat megah.
Setengah jalan ke atas gunung adalah lubang hitam. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu, dan itu memancarkan aura yang tak terlukiskan. Di kaki gunung, sekelompok makhluk sedang menunggu. Mereka semua sangat kuat saat mereka melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya, memperlihatkan kilatan tak menyenangkan di mata mereka. Beberapa makhluk yang memimpin kelompok secara khusus agak luar biasa. Mereka semua memiliki penampilan yang berbeda, misalnya, singa yang tubuhnya seluruhnya emas dan raksasa perak yang tubuhnya melebihi 10 meter. Bahkan ada makhluk humanoid dengan tanduk emas di kepalanya dengan 2 sayap di punggungnya. Di belakang mereka, mereka masing-masing memiliki sekelompok pengikut. Tidak ada kekurangan jenius manusia di dalam diri mereka, dan saat ini mereka semua telah menyerah, menjadi pelayan mereka. Kalian akhirnya datang, terlalu lambat. Yi, Putri Negara Api, apakah Anda baru saja mengalami pertempuran hebat? Anda tampaknya telah menghabiskan cukup banyak energi, tampak agak kelelahan. Raksasa perak itu membuka mulutnya. Suaranya seperti jam yang bagus, berdering dengan suara honglonglong. Itu mengguncang segalanya sampai bahkan dinding gunung bergetar. Jangan sembarangan bicara, adik perempuanku saat ini sedang turun berat badan, jawab si kecil. Setelah mendengar 2 kata, menurunkan berat badan, Huo Ling'er dengan marah membuka kedua matanya. Seolah-olah dia kesal sampai batasnya, dan hampir meledak dalam kemarahan lagi. Yi, kamu, makhluk humanoid bersayap pelangi bertanduk emas, Raja Bulu, mengungkapkan ekspresi terkejut. Singa berkepala 9 terlebih lagi memutar kepalanya untuk melihat ke arah ini. Setelah itu, dia melihat sebuah gulungan, dan setelah membandingkan sedikit, berkata, ini kamu. Pelayan pertempuran yang kuat yang aku cari. Tubuhnya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi itu benar-benar tertutup sisik emas. Seolah-olah dia ditempa dari emas, dan emas cerah dan gemerlap yang dipancarkan seperti gunung karena menindas semua orang. Esensi darah melonjak, dan suaranya seperti kilat, menakutkan semua orang sampai ke jiwa mereka. Pada saat ini, singa berkepala 9 tampaknya telah menerima kejutan yang menyenangkan dan berkata, hambaku, ikuti raja yang perkasa. Di masa depan, saya akan memberi Anda kemuliaan tanpa akhir. Itu belum tentu cara terbaik. Ras raksasa darah perak saya memiliki latar belakang yang sama tak tertandingi. Pemuda manusia, ikuti aku dan jadilah pelayanku. Di hari-hari mendatang, Anda pasti akan mengguncang bumi yang agung, menjadi kaisar dari barisan bangsawan baru. Raksasa perak itu membuka mulutnya. Suaranya seperti kilat, dan tubuhnya sangat besar. Itu seperti gunung kecil. Kalian berdua harus berhenti bertengkar. Manusia dan ras bulu kita sangat mirip dalam bentuk tubuh. Dia seharusnya menjadi hewan peliharaan pertempuranku. Raja Bulu membuka mulutnya. Wajah pria kecil itu sangat jelek. Dia mengulurkan tangannya, menunjuk Raja Bulu dan raksasa perak sambil berkata, kalian berdua pindah ke samping dan tunggu. Aku tidak akan memakan humanoid, jadi jadilah pelayanku. Setelah itu, dia kemudian menunjuk ke arah singa emas berkepala 9 dan berkata, kamu adalah orang pertama yang berteriak tentang menginginkanku sebagai hewan peliharaan pertempuranmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memaafkanmu, jadi masuklah ke dalam panci. Sekelompok makhluk semua menatap kosong. Mereka menatap pemuda manusia dengan tatapan bingung. Raja Bulu tertawa dan berkata, seorang pelayan perang harus pantang menyerah dan memiliki temperamen sendiri. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan ke seluruh negeri? Saat berbicara, dia mengambil tindakan. Raksasa darah perak tidak berani ketinggalan, dan juga mengambil langkah maju. Itu mengulurkan tangan seperti pengki untuk meraih ke arah si kecil dengan tujuan menekan dan menerima pelayan baru. Singa emas bahkan lebih meraung keras.
Hamparan cahaya keemasan tersebar, dan tekniknya yang berharga digunakan. Dia ingin melepaskan dua lainnya dan menaklukkan si kecil sendirian. Kalian membuatku marah. Wajah si kecil tenggelam. Menurut ketiga makhluk ini, dia itu apa? Seolah-olah dia sudah menjadi pelayan mereka sejak lama, dan tidak peduli bagaimana mereka memperlakukannya. Dialog mereka tidak termasuk dia sama sekali, dan ketiga orang ini memperebutkan dia. Dia langsung melompat, sederhana dan langsung mengirimkan tinju ke arah raksasa darah perak, bertabrakan dengan pengki raksasa seperti telapak tangan. Langit berdering dengan suara seperti guntur, dan simbol meledak. Di dalam padang rumput, rumput kasar benar-benar tumbang. Itu tersapu oleh gelombang udara yang tak terkendali. Itu jatuh ke tanah, dan banyak batu raksasa dilemparkan ke langit dengan tidak teratur. Raksasa darah perak melolong keras, dan tubuhnya terhuyung mundur. Telapak tangannya yang besar seperti pengki berlumuran darah. Si kecil sekali lagi melompat, mengirim tendangan ke arah Raja Bulu. Raja Bulu mengepakkan sayapnya, dan bulu ilahi berwarna pelangi meluncurkannya ke langit. Seolah-olah panah ilahi melesat ke langit, bergema dengan suara yang memekakkan telinga. Kaca. Seluruh kaki kanan pria kecil itu memancarkan cahaya. Petir emas meletus, menyapu secara horizontal ke arah bulu ilahi itu. Dengan suara dingdang, dan akhirnya dengan peng, dia memukul Raja Bulu. Dia jatuh ke tanah, dan Raja Bulu dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa itu. Dari sudut bibirnya mengalir aliran darah. Mengandalkan kalian. Pria kecil itu dengan dingin tertawa dan berkata, menjadi hewan peliharaan pertempuranku akan lebih masuk akal. Dengan suara hong, cahaya keemasan menenggelamkan langit dan bumi. Singa berkepala 9 menerkam, dan itu sangat kuat. Dia beberapa kali lebih kuat dari 2 makhluk lainnya. 9 kepala mendesis dan meraung, mengguncang gunung dan sungai. Hati si kecil terkejut. Singa berkepala 9 ini sangat menakutkan. Simbolnya terlalu dalam, dan sudah lama berkultivasi. Ranahnya lebih tinggi dari miliknya, dan kekuatan pembuluh darahnya sangat mencengangkan. Itu baru saja terlempar, namun tanah sudah terbelah. Cakar emas itu beratnya lebih dari 300.000 jin, dan niat membunuhnya menindas. Banyak orang di sana tidak tahan lagi, dan terhempas kembali oleh aura emas yang panik. Pasir dan batu beterbangan di tanah, dan rumput kasar telah lama berubah menjadi bubuk halus. Batu-batu berukuran batu giling seperti hujan, dan beberapa ribu batu jin seperti hujan es. Semuanya ditelan oleh badai emas, menabrak si kecil. Kembali! Pria kecil itu mendekat dan memindahkan senjata pembunuh. Tangannya memegang cermin yang dibuat dari tulang suani, menyinari hamparan simbol. Itu menahan badai besar, mengirimnya kembali, berguling menuju lokasi singa emas. Selain itu, dia bersembunyi di dalam batu raksasa. Dia menyerbu dan tiba, dan seperti daun yang jatuh, dia turun ke punggung singa emas ringan bulu. Dia menjambak rambut di pelipisnya dan berkata, menggunakanmu sebagai tunggangan tidak buruk, tapi aku benar-benar ingin makan singa panggang. Hou! Singa berkepala 9 meraung keras, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Simbol padat menutupi tubuhnya, dan itu mengibaskan pria kecil itu dalam sekejap. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain, dan teknik berharga meletus. Dengan suara weng, cermin tulang suan nisi kecil tertekuk ke bawah, dan pancaran kilatnya mencengangkan. Di sisi lain, seutas manik-manik tulang muncul dari dalam tubuh singa berkepala 9, semua manik-manik itu berkilau dan tembus pandang. Itu meletus dengan cahaya yang cemerlang, membatalkan serangan ini. Shua! Kedua individu bertukar posisi. Singa berkepala 9 menghilang dari posisinya, menghindari serangan si kecil. Itu bergeser ke kejauhan,
dan hatinya dengan dingin menggigil. Semua orang di tempat kejadian membawa ekspresi kebodohan. Pemuda manusia ini terlalu kuat. Itu adalah satu manusia versus 3 keturunan Archaik. Dia memaksa 2 dari mereka kembali dan bertarung dengan singa berkepala 9 dengan syarat yang sama. Dia tidak goyah sama sekali, itu terlalu mencengangkan. Kamu sangat kuat. Beberapa hari yang lalu, Mu Feng dari ras roh pergi mencarimu. Dia pergi tapi tidak kembali, jadi kurasa dia mati karena pertempuran kan. Singa emas membuka mulutnya. Sementara matanya membuka dan menutup, pancaran emas seperti aura pedang menindas orang hingga batasnya. Aku memakannya, kata si kecil. Apa? Ada sekelompok ras lain di sini. Mereka semua terkejut sampai-sampai mata mereka menatap dan mulut mereka terbuka, rambut halus mereka semua berdiri tegak. Apa yang perlu dikagetkan? Alasan mengapa saya memasuki 100 Shattering Mountains kali ini adalah untuk menghasilkan pemuda berdarah murni Archaik Beast. Misalnya, keturunan Peng bersayap emas. Adapun kalian, jangan memprovokasi saya. Jika Anda menyingkir untuk saya, maka saya akan melepaskannya. Namun, jika Anda berani memprovokasi saya, Anda hanya bisa masuk ke pot saya. Pria kecil itu membuka mulutnya, memperlihatkan seteguk gigi kecil seputih salju. Benar-benar biadab dan terlalu tak terkendali, ini adalah apa yang semua ras lain pikirkan. Kalahkan aku dulu sebelum kamu membual. Pupil singa emas itu sedingin es. Dia saat ini sangat menakjubkan, mengambil langkah besar ke depan. Cakarnya jatuh ke bawah, menghancurkan bumi yang besar. Penampilan luarmu tidak buruk. Bahkan ketika Anda jatuh, Anda tampak tangguh. Bagaimana kalau Anda menjadi tunggangan saya selama beberapa hari ke depan? Saya akan memakan 8 kepala Anda yang lebih kecil, meninggalkan Anda dengan yang di tengah, kata pria kecil itu dengan serius. Kamu mencari kematian? Singa berkepala 9 meledak dengan marah. Masing-masing dari 9 kepala melepaskan seberkas cahaya keemasan. Mereka seperti 9 pedang, semuanya berwarna emas. Mereka sangat cantik saat mereka mengiris ke arah si kecil. Aku melakukan ini demi kamu. Tumbuh begitu banyak kepala, itu pasti kelainan bentuk. Lebih baik jika 8 lainnya dipenggal, maka setidaknya mereka bisa menjadi hidangan obat yang berharga. Si kecil menghindari 9 pedang terbang. Petir tak berujung meletus, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dia mulai melakukan pertempuran hebat dengan singa emas. Saat bertarung, dia berkata kepada Huo Ling Er, adik perempuan, kepala singa emas ini adalah obat yang berharga. Sebentar lagi kita panggang. Aku akan mentraktirmu serta beberapa orang lain dari sekolah kita untuk makan. Namun, Anda harus ingat setelah makan untuk menurunkan berat badan. Putri Negara Api sangat marah sehingga alisnya yang gelap melonjak. Dia merasa seolah-olah kondisi mentalnya agak gila. Mungkinkah pantatnya yang indah benar-benar gemuk? Kalau tidak, mengapa embrio busuk ini terus membesarkannya? Singa berkepala 9, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berada di level yang sama dengan binatang buas Archaik berdarah murni di masa depan? Cepat menindasnya, teriak Huo Ling Er. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.